Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Fakih Muhammad dari Prodi Sistem Informasi Universitas Batam. Di sini saya diberikan tugas oleh Bapak dosen, Pak Adam Krizal, untuk menjelaskan materi dari hasil codingan saya. Di sini saya punya codingan dengan bahasa PHP, yaitu satu dimensi, kedua PHP asosiatif, yang ketiga PHP multidimensi, yang keempat PHP fungsi segitiga. Oke, untuk hasilnya kita bisa lihat di localhost slash uji coba PHP ya, karena di sini filenya di uji coba PHP. Oke, di sini ada 4 file ya. Benar, di sini ada 4 file. Yang pertama satu dimensi, yang kedua asosiatif, yang ketiga multidimensi, yang keempat fungsi segitiga. Di sini saya mulai dari satu dimensi dulu. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Di sini saya di materi satu dimensi ini saya membuat penjumlahan yang dimana angkanya ini bisa kita tulis di dalam input ini dan dipisahkan menggunakan spasi. 12 ditambah 23 ditambah 56 ditambah 76 ditambah 40. Misal contohnya seperti ini. Kita pencet enter, maka yang keluar adalah jumlah total yang diinput barusan. Oke, untuk kodenya di sini yang pertama kita membuka kode ini dengan tag HTML. Lalu di dalam tag HTML itu ada head dan body. Nah, headnya ini ada title ini judul dari web kalian ya, judul dari web kalian. Ini nih, judul ini dalam head. Lalu di body di sini ada judul lagi dengan tag H1. Lalu kita buat tag form. Form ini dibuka, lalu di dalamnya baru diisi yang lainnya yang ingin kita masukin ke dalam form ini. Form ini kita kasih metode post. Kita kasih metode post, actionnya default. Lalu kita beri label for input numbers. Lalu di sini ada pesan yang ingin kita tampilkan, tutup label, lalu BR. Nah, di sini ada ID dan name. Nah, ID dan name ini berkaitan dengan for. Jadi, for itu harus sama dengan ID dan name-nya. Karena ini adalah sebuah kunci untuk memanggil di PHP-nya. Jadi kenapa harus sama? Karena untuk memastikan, untuk memberitahu pada komputer kalau label ini, tag label sama tag input ini saling berhubungan, saling berkaitan. Oke, setelah itu sini kita tambahkan required. Required ini artinya harus diisi ya, kalau nggak diisi nggak bisa. Lalu kita buat tombol button, tipenya submit, name-nya submit. Lalu pesannya proses, tulisan proses. Lalu jangan lupa ditutup dengan tag form.
formnya itu. Lalu untuk codingan PHP-nya, jangan lupa dibuka tag PHP-nya menggunakan tanda tanya PHP. Setelah itu kita jalankan menggunakan if. Ini bisa kita baca if iset post submit. Jadi jika tombol submit ini dipencet, maka function iset ini berguna untuk memastikan bahwa tombol submit ini dipencet atau tidak. Kalau dipencet, maka keluarlah yang akan dijalankan selanjutnya. Di sini selanjutnya kita bungkus key numbers, input numbers nih, key-nya dari input numbers. Ini key dari input numbers kita bungkus di variabel input. Nah, variabel input lagi kita bungkus lagi menggunakan variabel numbers untuk menambahkan separator ke dalam input. Separatornya apa? Spasi. Di sini spasi ya. Kelihatan aja. Separator spasi. Separator itu ada banyak ya. Ada koma, ada spasi, ada strip. Nah, di sini kita menggunakan separatornya spasi. Separator itu pemisah array. Pemisah array-nya menggunakan function explode. Lalu di sini kita saring lagi, kita filter menggunakan function array filter. Apa yang pengen difilter? Variable numbers. Nah, variable numbers ini di callback, jadi menampung. Jadi variable value ini menampung dari variable numbers ini. Jadi dikembalikan lagi bahwa variable value itu adalah numerik, is numerik. Jadi functionnya is numerik ini berguna untuk memastikan bahwa hanya integer saja yang di input. Selain integer, nilainya false atau 0. Jadi nggak bakal kebaca. Lalu kita hitung total angka. Di sini ada total. Total ini untuk menampung functionnya dari numbers ini. Jadi numbers ini kita hitung ada berapa aja. Total variabel total ini untuk menampung nilai angka dari array sum-nya numbers. Lalu di sini kita print echo angka yang Anda masukkan. Ingat, angka yang Anda masukkan ini bakalan keluar kalau submit ini dipencet. Karena di sini kita memasukkan function iset. Kalau tombol submit itu dipencet, maka yang keluar echo angka yang Anda masukkan. Lalu kita buat list tabelnya menggunakan UL, lalu for each. For each ini adalah pengulangan untuk array. Jadi apa yang pengen diulang? Numbers dengan anakan number. Jadi gampangnya for each itu adalah sebuah pengulangan array yang dimana menampilkan anak-anak dari numbers ini. Numbers ini kan jamak ya, bahasa itu jamak. Nah, number ini adalah singulernya.
Jadi bisa dibilang numbers itu adalah sebuah tempat pensil dan yang pengen kita print atau yang pengen kita tampilkan itu adalah pensil-pensilnya. Lalu di sini kita print lagi echo variabel number. Jadi yang di print, yang ditampilkan adalah variabel number, anak-anak dari numbers ini. Lalu jangan lupa kita tutup menggunakan echo. Ya, jangan lupa kita tutup menggunakan echo. Lalu kita print lagi echo total angka sama dengan variabel total. Jadi kenapa nggak variabel number aja yang di print? Karena kalau variabel numbernya aja yang di print, itu nggak bakal ngejumlahin. Misal yang kita tulis 40 ditambah 70 ditambah 50. Kalau kita nggak pakai variabel total, kita pakai variabel number, nanti yang keluar adalah 40, 50, 70. Nah, total ini adalah variabel untuk memanggil, untuk menampung hasil dari penjumlahan dari numbers. Jadi yang dijumlahin itu anak-anak dari numbers. Total, masuk ke variabel total. Seperti itu, kurang lebih. Kayak di sini bisa kita buat sebanyak-banyaknya dengan pemisah array-nya adalah spasi. Kalau kita nggak pakai spasi, kita nggak ada pemisah nih. Misal kita pencet enter, nah akan seperti ini. Dia nggak tahu kalau pemisahnya itu di mana. Ini nggak ada pemisahnya. Nah, karena tadi kita udah pakai separator spasi untuk pemisah array, jadi array-nya kita pisah menggunakan spasi, baru bisa kebaca. Kalau kita pencetnya asal-asalan ya, misalnya huruf kita pencet, tambah huruf lagi, sama dengan 0. Karena hasil dari is numerik ini. Selain integer, maka hasilnya 0 atau false. Seperti itu ya. Oke. Untuk materi kedua, di sini ada input data siswa. Materinya asosiatif. Karena di sini materinya PHP dan hanya disuruh buat PHP-nya saja, kode PHP-nya saja. Jadi di sini nggak ada bahasa JavaScript, nggak ada JavaScript-nya. Jadi otomatis kita harus menggunakan manual seperti ini. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat 5 data. Oke. Gimana ini outputnya? Seperti ini. Misal nama Kasep. Nilainya 90. Di sini Fikri. Nilainya 90 juga. Sini Agus. Sini Agus. Nilainya 80. Nilainya 80. Di sini Salim. Nilainya 75. Di sini
Jibar. Nilainya 81. Nah, untuk input, inputnya seperti itu dan outputnya seperti ini. Siswa dengan nilai di atas 80, namanya Kasep dengan nilai 90, Fikri nilai 90, dan Jibar nilainya 81. Oke. Untuk codingannya seperti ini ya. Yang pertama udah pasti doctype HTML, jangan lupa. Lalu di sini ada title terasosiatif. Lalu kita buat form lagi dengan actionnya default, metodenya post. Di sini ada nama, input text, tipenya text, name-nya names. Nah, kenapa harus ada kurung awal siku itu? Karena itu adalah sebuah tag array untuk menandakan kalau itu adalah array. Kalau nggak pakai kurung awal siku gitu, itu nggak bakal kebaca di pengulangan ini. Kalau kita ulang, kalau kita pakai for each, itu bakalan error atau nggak kebaca for each-nya. Nih, kalau kita pakai pengulangan for each, itu ntar nggak kebaca. Karena dia nggak tahu tipe data itu apaan. Di sini jangan lupa kita buat button tipe submit, name submit. Kalau kita buat pengulangan di sini, jika tombol submit ini dipencet, maka nya ini akan memproses. Nah, di sini kita ambil lagi ya kuncinya, key-nya itu names, kita buat variabel names. Key-nya nilai, kita buat variabel nilai untuk menampung nilai names dan nilai ini. Lalu kita echo, kita beri pesan siswa dengan nilai di atas 80 adalah, nah untuk mencari nilai di atas 80-nya, kita menggunakan pengulangan yang namanya for each. Jadi kita pakai pengulangan for each. For each names as index $name. Jadi name ini adalah anak-anak dari names. Nah, indeks ini adalah kunci untuk menjelaskan kalau name ini adalah anak-anak dari names. Nah, setelah itu kita buat lagi. Karena indeks ini sudah menjadi perwakilan di dalam for each ini, maka kita nggak usah buat for each lagi. Nggak usah kita buat pengulangan lagi. Untuk hal yang kedua, kita pakai indeks. Jadi AK ini adalah anak-anak dari nilai. Lalu kita pastikan lagi, jika nilai AK ini kurang, jika nilai AK ini lebih dari 80, maka di list tuh, kita ngelist tuh nama-namanya tuh. Echo, nama, variabel nama, name, variabel nilai, AK. Lalu kita BR, kita turunin lagi untuk nama-nama berikutnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk input data siswa materi asosiatif. Lalu untuk materi selanjutnya, di sini ada materi multidimensi. Nah, di sini untuk multidimensi, yang pertama, jangan lupa kita pakai table ya, TR. TR ini tabel row.
dan TH. Lalu kita buat PHP-nya. Di sini ada 3 array. Maksudnya multidimensi itu ada array, dalam array itu ada array lagi. Tuh, di sini ada variabel siswa. Variabel siswa ini punya array, yaitu 3 array, dan array itu memiliki array lagi. Gimana tuh? Gimana tuh jelasinnya? Nah, ini dia yang disebut array multidimensi. Oke, di sini kita ada variabel siswa. Lalu di sini kita buat array-nya nomor, nama, kelas. Nomor, nama, kelas. Lalu untuk menampilkannya kita buat for each variabel siswa s $s. Sebenarnya $s itu bebas ya, mau dolar apa aja. S itu adalah anakan dari siswa. Jadi yang kita print adalah anakannya. Lalu kita print satu-satu echo td. Td itu table cell ya. Td itu table cell. Echo td, jangan lupa ditutup lagi. Oh ya, titik ini adalah sebuah pemisah di tag PHP. Jadi kalau nggak ada titik, nanti nggak ada spasinya, mereka dempet-dempet terus. Lalu echo tutup dengan tag tr lagi, lalu tutup lagi di tabelnya. Jangan lupa tutup tag table. Oke, simpel aja untuk multidimensi. Lalu materi selanjutnya di sini ada menghitung luas segitiga. Menghitung luas segitiga. Di sini luas segitiga kita bisa pakai 12 ya. Di sini 15. Terus pas kita enter, outputnya akan hasil segitiga dengan alas. Hasil luas segitiga dengan alas 12 dan tinggi 15 adalah 90. Kalau nggak percaya, kita coba di asal ya. 60, tingginya 120 deh, 120. Kita lihat outputnya. Luas segitiga dengan alas 60 dan tinggi 120 adalah 3600. Yang perlu kalian ketahui adalah luas segitiga itu setengah 0,5 dikali alas dikali tinggi. Oke. Jadi untuk ini saya taruh atas ya PHP-nya, karena bisa juga PHP itu bisa di atas, bisa taruh di atas, bisa taruh di bawah. Nggak masalah. Di sini kita buat HTML-nya, nota HTML, head. Terus di sini yang harus kalian ketahui adalah untuk mencari luas segitiga membutuhkan alas dan tinggi. Makanya di sini kita buat inputnya ada 2, yaitu alas dan tinggi. Alasnya kita masukin label for alas, inputnya teks, namanya alas, ID-nya alas, required. Lalu di tingginya juga tipe teksnya, tipenya teks, name-nya tinggi, ID-nya tinggi, for-nya untuk label juga tinggi, required. Situ kita kasih tombol button. Nah, untuk pemrogramannya
Kita cek dulu inputannya. Jika tombol submit dipencet, maka kita jalin lagi programnya. Alasnya, nih, key dari alas kita masukin ke variabel alas. Key dari tinggi kita masukin ke variabel tinggi. Terus kita cek lagi, jika alasnya ini, jika alas dan tinggi, function dari isNumeric ini yaitu untuk memastikan hanya angka saja yang diisi. Selain angka, nilainya false atau 0. Jadi, jika alas ini diisi angka dan tinggi ini diisi angka, maka hitunglah, kita buat lagi variabel luas segitiga. Luas segitiga sama dengan 0,5 dikali alas kali tinggi. Variabel alas kali variabel tinggi. Nah, di sini kita buat lagi untuk menampung luas segitiga tadi. Hasilnya, variabel hasil, luas segitiga, dan alas, variabel alas, dan tinggi, variabel tinggi, adalah variabel luas segitiga. Nah, selain ini, selain yang diisi angka, else, selain itu, hasilnya, masukkan angka yang benar. Lalu, kita print lagi, kita cek lagi, jika hasil dari angka ini benar, jika hasil itu keluar, jika hasil itu dipencet, keluar gitu, kita cek lagi, maka print hasil dan variabel hasil. Nah, kurang lebih seperti itu untuk codingan fungsi segitiga mencari fungsi segitiga. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai codingan PHP yang pernah saya buat sebelumnya, yaitu satu dimensi, asosiatif, multidimensi, dan fungsi segitiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.